satu. Perkenalkan, nama saya Saskia, dan rekan saya Saya Rasi Widianti. mohon izin untuk melakukan wawancara berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna kami SMK Mulia. Bapak izin tanya, bolehkah Bapak sebutkan apa saja tata tertib yang ada di SMK Mulia? Sebenarnya Bapak perkenalkan dulu ya, Bapak Sulaiman dengan Bapak. Yang terkait yang Saskia tanyakan itu untuk masalah tata tertibnya ya. Jadi untuk masalah tata tertib sini sebenarnya banyak, gitu kan. Banyak dan itu sudah ada di buku ketarunaan kan, waktu kalian ke 10 mungkin kan itu dipastikan ya, itu ada di buku ketarunaan ya. Contohnya untuk tarunanya dia rambutnya itu setiap awal bulan dicukur 005 atau 01, itu salah satu tata tertib. Itu tidak boleh buang sembarangan. Pada intinya itu banyak dari disiplin berpakaian, kedisiplinan lingkungan, dan kedisiplinan menyangkut yang ada di kelas seperti itu. Itu semua tercatat di buku ketarunaan. Pertanyaan selanjutnya, adakah perangkat atau sosialisasi untuk taruna atau taruni mengetahui mengenai tata tertib tersebut? Untuk sosialisasinya itu dilaksanakan ketika mereka masuk awal ke SMK Global Mulia. Kan ada masa orientasi tuh ya, masa orientasi. Terus juga ada di sini yang namanya tradisi LDKT. Itu kan Bapak ngasih materinya ya, termasuk salah satu tata tertib yang ada di buku ketarunaan tadi yang Bapak bilang tadi. Itu sosialisasinya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, misalnya apa saja jenis pelanggaran yang sering dilakukan? Untuk pelanggaran yang sering dilakukan sih, alhamdulillah di sini tidak ada yang kriminal atau gimana, tawuran di sini tidak ada. Paling yang sering terlambat ini pelanggaran yang sering dilakukan ya paling terlambat masuk, karena di sini kan 06.30 sudah apel, makanya dia mungkin terlambatnya mungkin ya seperti itu. Tapi itu di bawah jam 7 semua rata-rata, jadi nggak ada masalah. Artinya bukan nggak ada masalah, itu bukan merupakan suatu pelanggaran yang berat seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, prosedur penanganan pelanggaran di SMK Global Mulia itu seperti apa? Untuk penanganannya biasanya kalau itu pelanggaran itu ada dua ya, ada pelanggaran yang berat, ada yang pelanggaran yang ringan, yang semuanya tercatat di buku ketarunaan. Itu kan ada poin-poinnya tuh. Kalau misalkan poin 100 gimana, poin di bawah 100 gimana. Nah, kalau misalkan pelanggaran ringan, mungkin sistemnya langsung punishment sama Bapak. Contohnya punishment seperti suruh pembersihan kelas, suruh pembersihan selokan, suruh pembersihan WC, atau suruh push up. Itu yang pelanggaran kecil seperti itu. Tapi kalau misalkan pelanggaran berat, SOP-nya tetap kita harus ada izin sepengetahuan Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Kalau sanksi yang diberikan dari pelanggaran itu apa? Nah, kalau pelanggaran ringan yang Bapak bilang tadi, paling pelanggaran sanksinya di tempat, kayak tadi suruh bersihin WC, terus bersihin tangan. Nah, kalau untuk pelanggaran berat yang Bapak bilang tadi Bapak jelaskan kurang lengkap nih. Jadi untuk pelanggaran berat itu SOP-nya kita panggil anaknya ke Walas dulu, panggil sama Walas, baru si Walas wali kelas laporan ke orang tua. Pemanggilan orang tua langsung kita dihadapkan ke kesetuaan bahwa anak ini telah melakukan pelanggaran berat, misalkan berkelahi. Nah, apabila sudah ada seperti itu, nanti kita laporkan ke kepala sekolah dengan kesiswaan dan wali kelas dan si taruna atau tarun yang bermasalah tadi. Nah, nanti dari Bapak Kepala Sekolah itu biasanya akan dilaporkan ke ketua yayasan seperti itu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara atau bentuk pelaporan kepada orang tua taruna dan taruna? Nah, untuk pelaporannya biasanya kita SOP-nya standarnya pemanggilan dari Walas ke kesiswaan, baru si Walas melaporkan ke orang tua, dan orang tua dipanggilnya melalui wali kelas seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.